berjihadnya baginda Rasulullah apa benda kecuali setelah terjadinya Al-Quran sebagai dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah imannya. Al-Quranlah yang memiliki cinta sejati. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi mabda'il amri wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjadi seorang manusia adalah salah satu nikmat yang sangat mulia. Menjadi seorang manusia berarti menjadi seorang yang siap untuk diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian apapun yang melanda tentu memiliki hikmah yang luar biasa. Orang hebat bukanlah orang yang melihat bagaimana musibah tersebut, tetapi orang bijak dan orang hebat adalah orang yang bisa melihat hikmah apa yang Allah titipkan pada setiap musibah yang melanda. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapapun yang berikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia setelah diberikan sesuatu, utiya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, musibah pandemi yang melanda pada saat ini tentu tidak sia-sia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memiliki hikmah dan memiliki sisi positif yang Allah titipkan padanya. Tetapi kemudian tidak sedikit dari musibah tersebut banyak orang dan ada orang yang menjadikannya dan memanfaatkannya sebagai momen untuk melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Kita ketahui, sesungguhnya sekarang banyak orang ribut bagaimana mendapatkan bantuan, bagaimana mendapatkan BLT, bagaimana mendapatkan sesuatu yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang wajar, karena pada saat ini kita sedang ditimpa oleh musibah dan pemerintah harus siap untuk melakukan hal-hal yang dimana hal tersebut untuk kemaslahatan orang banyak. Tetapi kemudian sekali lagi tidak sedikit ada beberapa orang yang menjadikan hal tersebut dijadikan sebagai umpan untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Padahal Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Islam mengajarkan kita untuk saling memberikan satu sama lain. Bukankah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diberikan rizki, dihadiahkan oleh seorang sahabat rizki pada pagi harinya, maka beliau sebelum malam harinya rizki tersebut sudah dibagi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ketahui banyak bantuan-bantuan yang berserakan dari pemerintah pusat. Dan itu kita usahakan untuk menerima kita yang tidak mampu, saudara-saudara kita yang pantas untuk menerima, itulah yang berhak untuk mendapatkannya. Ketika ada bantuan seperti ini, banyak orang yang mengaku dirinya miskin. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang fakir supaya mendapatkan sesuatu bantuan dari pemerintah tersebut. Sudahkah kita mengetahui apa definisi fuqara? Apa definisi orang miskin menurut para ulama? Dalam kitab Busyrul Karim dan dalam kitab-kitab yang lain, para ulama menjelaskan sesungguhnya orang fuqara, orang miskin memiliki kategori dan memiliki pengertian yang dimana ketika masuk pengertian tersebut barulah dikatakan dia orang fakir, dia orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Apa kata para ulama? Para ulama menjelaskan, al-fuqara jam'u faqir, wa huwa man la nafaqata lahu wajibah, wala mala, wala kasba halalin. Yang dimaksudkan orang fakir adalah
orang-orang yang tidak memiliki nafkah, baik itu nafkah wajib untuk diberikan kepada keluarganya, orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang tidak memiliki kasab, memiliki usaha untuk mendapatkan harta tersebut. Inilah orang-orang fakir yang dijelaskan oleh para ulama. Hati-hati dengan kata fakir tersebut. Karena banyak baginda Rasul memberikan kita kode. Kadal faqru ayyakuna kufra. Jangan sampai kata fakir ini menjadikan seorang menjadi orang yang kafir. Kenapa? Banyak di antara orang fakir diberikan sesuatu bantuan, kemudian agamanya dijual. Tapi terlepas dari hal tersebut, sesungguhnya orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang kalau kita bahasa mudahkan, kalau seandainya kebutuhannya 50.000 pada hari tersebut atau setiap hari, maka dia hanya memiliki uang 10.000 saja. Inilah orang fakir. Orang tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, orang miskin. Karena notabene-nya orang yang mendapatkan bantuan adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Siapa orang miskin tersebut? Orang miskin adalah mallahu ma yasuddu masaddan min hajatihi bimilkin au munfikin au kasbi halalin ala ma marra. Orang miskin adalah orang yang tingkatannya lebih tinggi sedikit dari orang fakir. Orang miskin, misalnya kalau dia membutuhkan dalam setiap harinya 50.000, tetapi orang miskin tersebut hanya mendapatkan 35.000 saja. Tidak bisa mencukupi kebutuhan yang kesehariannya. Lalu kemudian, ketika bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah, ketika ada orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, maka alhamdulillah. Tetapi ketika ada orang yang tidak berhak memberikan bantuan tersebut, diberikan bantuan tersebut, maka hendaknya kita ringankan tangan kita untuk berbagi kepada teman-teman saudara kita yang memang betul mendapatkan dan berhak mendapatkan bantuan tersebut. Bukankah baginda Rasul menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan dalam hadits kudusi, umfik alaih, infakkan hartamu, maka sudah pasti Allah akan memberikan infak yang lebih banyak dan ganti yang lebih hebat dari itu. Ketika tangan ringan untuk memberi, maka insya Allah saudara-saudara kita yang notabene-nya betul-betul menjadi orang miskin akan mendapatkan bantuan dengan meringankan beban-beban mereka. Tetapi sungguh berbahaya ketika ada orang yang notabene-nya adalah orang-orang kaya, orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, lalu kemudian mendapatkan bantuan tersebut. Siapa yang salah? Yang salah kita semua. Yang salah kita semua. Bukan hanya dari pihak pemerintah. Bukan hanya dari kita sebagai masyarakat. Tetapi kita yang salah semua. Maka oleh karena itu, hendaknya ketika bantuan tersebut salah sasaran, maka hendaknya kita ringankan tangan kita untuk berbagi pada sesama. Bukankah setiap waktu, pada setiap hari, Allah mengutus 2 malaikat. 2 malaikat tersebut, yang satu berdoa kebaikan, yang satu berdoa kejelekan. Apa doanya? Allahumma anfiq, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada siapapun yang berinfak, bersodakoh pada hari ini, ganti yang lebih baik dari apa yang disodakohkan. Yang satu berdoa, Allahumma ati mumfikan talafa. Ya Allah, berikan apa yang diusahakan menjadi tidak berhasil. Apa yang dicita-citakan menjadi gagal. Apa yang dianggap baik, tolong jangan pernah diberikan. Ini doa satu malaikat. Bagi siapa? Bagi orang yang pelit, kikir, tidak mau berbagi kepada sesama. Maka bantuan tersebut sejatinya adalah hak-hak orang miskin. Hak-hak orang yang berhak dapat untuk bantuan tersebut. Ketika hak tersebut diberikan kepada orang yang berhak, maka betul apa yang dikatakan oleh para ulama. Tetapi kemudian ketika hak tersebut tidak disalurkan dan tidak diberikan kepada
orang yang berhak, bahkan orang yang tidak berhak diberikan. Maka ini adalah suatu kesalahan yang kalau dalam bahasa kasar kita bisa kita sebut orang tersebut adalah pencuri yang mengambil hak orang lain. Oleh karena itu sekali lagi, di balik musibah yang melanda tentu banyak hikmah yang Allah titipkan. Di antara hikmah tersebut seperti yang tadi, sungguhnya musibah-musibah ini adalah tentara-tentara Allah yang Allah utus untuk bagaimana kemudian kita memperbaiki diri. Kemudian bagaimana kita saling berbagi. Kemudian bagaimana kita saling melengkapi satu sama lain. Maka mudah-mudahan apapun musibah yang melanda, kita bisa mengambil manfaat hikmahnya. Dan apapun cobaan yang melanda, semua itu sekali lagi tidak luput dari hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, siapapun yang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa bantuan moral, berupa bantuan ekonomi, baik itu dititipkan dari pihak pemerintah, ketika kita berhak menerimanya, maka alhamdulillah. Ketika kita dinyatakan oleh orang tidak berhak, maka kita serahkan, berikan kepada orang-orang, saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya. Yakinlah, Allah pasti mengganti dengan sesuatu yang lebih baik ketika kita memberikan hal tersebut dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang ahli hikmah dan bisa saling berbagi dan saling melengkapi satu sama lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.